Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Denpasar Snakehead Club. Jadi pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai pakan pada ikan cana. Baik itu pakan kering maupun pakan hidup atau pakan basah. Itu semua akan saya bahas pada video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila perlu di-share ke teman-teman kalian semua video ini. Dan jangan berlama-lama, kita langsung menuju intro. Oke teman-teman, jadi yang pertama kali kita bahas adalah pakan kering. Dari pakan kering itu sendiri, kalian bisa memilih yang pertama itu pelet. Pelet itu adalah pakan kering yang memiliki sangat banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan cana itu sendiri. Pelet kan sudah banyak sekali pelet yang beredar di pasaran. Contoh ya, ada pelet pabrikan seperti Akari, Hikari yang kalian biasanya banyak temukan di toko ikan hias. Itu mengandung banyak sekali nutrisi. Contoh kan ada variannya, varian blue, varian yellow, varian red. Itu mereka atau pelet pabrikan itu sudah dibuat dikhususkan hanya untuk satu jenis. Contoh varian yellow, peletnya itu digunakan ke cana-cana varian yellow. Contohnya seperti ini, cana maru, yellow sentarum, dan lain-lain. Kita hanya khusus membahas cana ya. Banyak jenis ikan yang warnanya kuning, tapi untuk jenis cana itu sendiri, nah ini yang paling umum, cana maru dengan varian yellow. Dan ada juga pelet dengan varian red. Itu biasanya kita berikan pada ikan cana seperti ini. Nah, ini maru varian red. Ini sudah dikhususkan karena pelet tersebut mengandung unsur, baik itu unsur kimia atau saya belum tahu juga ya, untuk menambah atau meningkatkan intensitas warna merah pada ikan cana. Itu untuk varian red. Dan ada juga pelet dengan varian biru atau blue. Itu kan banyak juga cana yang memiliki varian blue seperti blue pulcra, stewarti, andrao, dan bisa juga cana barca yang mahal-mahal. Itu dikhususkan untuk meningkatkan warna biru pada ikan cana yang tadi saya sebutkan. Nah, selain pelet pabrikan, sekarang kan sudah banyak itu pelet-pelet yang dibuat homemade atau dibuat oleh para keeper itu sendiri. Nah, entah itu hanya untuk pribadi mereka atau dijual juga ke pasaran, saya juga kurang tahu. Sekarang pelet itu sudah banyak sekali diracik sendiri, entah itu ditambahkan spirulina lah. Spirulina kan berfungsi sebagai mempercerah sisik atau bisa juga meningkatkan intensitas warna, juga itu bagus spirulina. Dan ada juga yang memakai karopil dan lain-lain. Itu tergantung dari kipernya sendiri meracik pelet itu sesuai dengan kebutuhan ikan cananya sendiri. Nah, itu untuk pelet. Terserah kalian mau beli pelet A, mau beli pelet B. Itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dan kalian juga harus tahu kebutuhan ikan kalian itu apa dan cocoknya dengan pelet apa. Itu terserahnya kalian, kita tidak bisa memaksakan. Dan yang kedua, untuk pakan kering itu ada udang kering. Udang kering kan sudah banyak sekali kita jumpai, baik itu udang kering yang dari pabrikan juga ada, kayaknya Akari dan segala macam, El Barca. Itu kan udah gini, udah sangat sering kita jumpai, dan harganya juga bervariasi, mungkin dari 25.000 sampai 50.000. Itu di dalam udang kan memang sudah kita kenal sebagai salah satu pakan yang dapat meningkatkan intensitas warna pada cana. Nah, untuk cana saya sendiri, kebetulan saya jarang menggunakan udang kering. Nah, saya sendiri lebih menggunakan
udang basah. Nah, nantilah kita bahas itu udang basah. Itu yang kedua untuk pakan kering, yaitu udang kering. Dan yang ketiga ada maggot kering. Nah, maggot kering ini bagus sekali. Kita kan kenal maggot itu banyak sekali proteinnya. Nah, dan karena maggot itu sudah dimodifikasi menjadi maggot kering dan ditambahkan beberapa nutrisi-nutrisi. Contoh ya, ada maggot yang ditambahkan spirulina, ada maggot yang ditambahkan karopil itu untuk menunjang warna pada ikan. Nah, makanan ikan itu yang tadi saya sebutkan kan kering semua. Nah, itu lemaknya hampir tidak ada atau lemaknya itu sangat rendah. Jadi jika kalian memberikan pakan kering itu secara berlebihan, tidak akan cepat membuat ikan cana kalian itu gemuk. Tapi saran dari saya itu pakan kering itu hanya boleh setiap hari, tapi harus diselingi dengan pakan hidup atau pakan basah. Itu wajib. Jangan hanya berfokus ke pelet, terus ke udang kering, terus atau ke maggot kering, terus memang sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Tapi alangkah baiknya jangan hilangkan insting predator ikan cana kalian. Cana itu kan termasuk ikan predator. Ketika kalian hanya memberikan mereka pelet terus hilang instingnya, lebih baik selingi mereka dengan pakan hidup. Nah, itu untuk pakan kering sendiri. Dan saya akan lanjut membahas apa saja yang biasanya saya gunakan atau kiper-kiper lain gunakan dan sangat gampang ditemukan di sekitaran wilayah rumah Anda. Contoh seperti pasar burung atau toko-toko kios yang menjual segala perlengkapan burung dan seperti itu gampang dan mudah kalian jumpai dengan harga yang murah-murah. Nah, ini yang pertama. Untuk pakan hidup, saya yang pertama itu sangat menganjurkan udang. Nah, udang, masih ada yang bingung, udang laut apa udang sawah? Nah, untuk saya sendiri biasanya jika sempat ke sungai dan menangkap udang hidup itu bagus. Karena udang itu kan kandungan proteinnya. Nah, ini udang itu mengandung kandungan protein, senyawa kitin dan karotenoid. Nah, karotenoid itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama lycopene, karoten, xanthopil, zeaxanthin dan astaxanthin. Nah, itu kandungan pigmen yang terdapat dalam karotenoid. Jadi udang basah itu sangat bagus untuk meningkatkan intensitas warna pada ikan cana kalian. Nah, ini ikan saya sendiri semua di rumah hampir seminggu sekali itu mendapatkan makanan udang basah. Dan jika bisa kalian berikan dia udang sungai atau udang yang masih hidup. Itu juga berfungsi untuk meningkatkan insting predator mereka, insting alami mereka. Nah, itu kan dikejar-kejar sama ikan cana. Nah, itu juga meningkatkan agresif atau bisa juga meningkatkan mental pada ikan cana kalian. Oh iya, yang masih bingung, biar kalian nggak repot, beli aja udang pasar. Itu boleh juga udang pasar. Nanti kalian itu buang. Kalau saya sendiri sih untuk cana maru saya yang besar-besar berukuran kurang lebih 38-40 cm, saya hanya berikan satu ekor udang. Nah, contohnya segini, 1 jempol ini udangnya. Saya tidak akan menghilangkan kepalanya. Saya berikan sampai kepalanya, sampai ke kaki-kaki, sampai ke kulit. Saya hanya memotong bagian ekor paling belakang dan bagian tanduk. Nah, di atas kepala udang itu ada tanduk, itu hati-hati. Itu harus kalian potong, itu sangat tajam. Nanti takutnya bisa melukai bagian dalam perut pada ikan cana. Nah, itu saja.
Untuk udang basah yang pertama saya sangat rekomendasikan karena sangat mudah dijumpai baik itu di pasar maupun swalayan terdekat di rumah Anda. Dan yang kedua, cacing tanah. Cacing tanah ini kan sangat mudah kalian jumpai kalau di tempat saya ini di pasar burung atau kios yang menjual pakan ternak atau pakan burung, itu biasanya satu box atau satu mika itu 5.000, isinya kan lumayan. Nah, untuk cacing tanah itu sendiri memang sangat hampir semua kiper menggunakan cacing tanah. Karena apa? Karena cacing tanah itu kan proteinnya tinggi. Selain itu, cacing tanah itu dipercaya oleh para kiper dapat menyembuhkan luka pada ikan cana dengan cepat. Contoh lukanya, sisik terlepas, mungkin kepalanya robek atau kena benturan kaca atau gesekan di pasir, saya kurang tahu, siripnya robek atau rontok habis berkelahi mungkin atau habis lompat, itu sangat disarankan untuk memberikan pakan dengan cacing tanah. Jika rutin pagi sore diberikan cacing tanah, mungkin selama seminggu luka tersebut pasti akan tumbuh atau normal kembali. Nah, itu peran utama atau fungsi yang sangat berperan dari cacing tanah untuk penyembuhan ikan cana. Itu untuk cacing tanah. Yang ketiga, dari pakan hidup yang saya sarankan itu adalah maggot hidup. Tadi kan ada maggot kering. Nah, sekarang ada maggot hidup. Kalau di rumah saya sendiri, di dekat rumah itu ada yang jual maggot hidup satu gelas. Satu gelas aqua itu biasanya harganya 5.000, itu lumayan juga. Nah, maggot kering itu sendiri kan banyak sekali mengandung protein karena maggot kering itu sendiri gampang dicerna oleh ikan cana, dan hampir semua protein yang ada di dalam maggot itu dapat dicerna oleh perut ikan cana. Jadi maggot kering itu bisa bertahan hidup selama seminggu jika kalian setiap hari memberikan maggot itu makan. Contoh, ini kan maggot dalam satu gelas. Maggot itu jika kalian tidak berikan makan, mereka akan berubah menjadi kumbang. Kumbang dulu ya, lupa saya. Karena maggot itu kan sebenarnya larva dari lalat buah, itu kalau nggak salah ya. Jadi lebih baik, nah saran saya sendiri, biasanya maggot hidup itu saya berikan pakan wortel. Nah, wortel itu sendiri kan bagus sekali juga untuk mencerahkan warna pada ikan cana. Maka dari itu maggot saya berikan pakan wortel. Nanti berharap kandungan wortel itu pindah ke dalam tubuh maggot. Nah, kan dua sekaligus, dapat kandungan protein, dapat kandungan pada wortel juga dapat. Nah, itu biasanya kiper cana seperti itu caranya. Sebelum memberikan maggot hidup itu terlebih dahulu diberikan pakan yang bernutrisi, contoh seperti wortel, kadang-kadang pelet juga diberikan, saya juga kurang tahu. Nah, itu yang ketiga untuk maggot hidup. Yang keempat, saya sarankan ulat Hongkong atau ulat Jerman. Untuk yang sekarang tidak bisa dipungkiri karena hampir semua kiper pasti menggunakan makanan ini. Karena apa? Gampang ditemui di sekitaran wilayah rumah mereka. Yang kedua, harganya murah. Dengan 1.000 atau 2.000 rupiah kalian bisa mendapatkan mungkin 1.000 rupiah biasanya 1.000 rupiah itu satu cangkir kecil. Nah, anggaplah 1 sendok makan. Dengan 2.000 rupiah kalian sudah bisa mendapatkan 2-3 sendok makan ulat Hongkong. Itu mungkin lebih dari 50 gini ya, 50 ekor ya. Kan lumayan tuh kalian kasih setiap hari untuk ulat Hongkong, jadinya bisa irit. Nah, ulat Hongkong itu sendiri, jika kalian menggunakan ulat Hongkong atau ulat Jerman, lebih baik saran dari saya itu dimatikan dulu atau direndam di air biar dia mati dulu, baru dimasukkan ke tank ikan cana atau diberikan makan. Karena apa? Karena menurut pengalaman pribadi saya, ulat Hongkong itu kan berontaknya keras,
giginya itu tajam sekali, karena saya pernah mengalami ikan cana saya 2 ekor mati karena perutnya itu kembung atau membengkak setelah sehari yang lalu saya berikan ulat Hongkong. Tapi memang sih dengan porsi yang lumayan, 3 sampai 4 ekor. Mungkin ya di logika saya ulat Hongkong itu ditelan sama dia lalu berontak, gigit-gigit di dinding-dinding perut. Nah, jadi itu perutnya itu membengkak dalam 1 hari. Itu tidak bisa tertolong. Sudah saya alami pernah 2 kali. Makanya saya lebih menyarankan untuk merendam dulu si ulat Hongkong atau si ulat Jerman itu sendiri agar dia mati dan tidak berontak. Atau boleh juga seperti ini, kalian pilih ulat Hongkong yang masih berwarna putih, yang masih habis ganti kulit. Nah, jika kalian yang bingung gimana sih caranya mempercepat ulat Hongkong itu ganti kulit, dengan cara memberikan mereka pakan setiap hari. Kalau saya di rumah, ulat Hongkong itu setiap hari saya berikan sentrat ayam atau makanan ayam kering. Itu setiap hari saya berikan, mereka kan makan terus. Jadi badan dari ulat Hongkong itu membesar dan kulit yang lama itu pasti tidak akan muat. Jadi mereka akan berganti kulit. Nah, setiap pagi itu saya lihat atau saya cek, saya korek-korek, pasti ada aja salah satu ya 5 ekor dah, 6 ekor sampai 7 ekor yang warnanya putih-putih atau kulit masih baru berganti kulit, itu lembek sekali, lembut. Nah, itu biasanya saya berikan ikan cana. Tapi untuk ikan cana yang kecil-kecil, contoh pulkra, anrau, biasanya yang ulat Hongkong yang warna putih. Kalau ini yang gede-gede kayak gini, ya biasanya ulat Hongkong yang besar-besar saya kasih paling 3 sampai 4 ekor. Nah, itu untuk ulat Hongkong sendiri, sangat mudah dijumpai. Dan untuk yang kelima itu jangkrik. Jangkrik itu hampir ada di semua toko pakan burung. Itu harganya murah meriah. Kalian bisa beli dari Rp1.000 maupun Rp2.000. Itu kalian bisa dapatkan 20 sampai 25 ekor. Itu sudah banyak sekali. Tapi menurut pengalaman pribadi, jangkrik itu sangat susah dirawat. Jika dimasukkan ke dalam satu kandang, biasanya besok atau lusanya itu cepat sekali mati. Walaupun sudah kasih makan nasi apalah pakan jangkrik, tetap saja jangkrik yang saya beli itu hanya bertahan selama 4 hari. Jadi biasanya saya sendiri baru beli jangkrik nih, hari ini beli jangkrik, saya kasih dulu semua cana yang hidup. Jika setelah itu saya sudah kasih semua cana, besoknya saya bungkusin semua semua jangkrik, masukin ke plastik, saya ikat, saya masukin ke freezer biar dia semua tewas dan jadinya jangkrik beku. Nah, itu untuk menghemat biaya karena jangkrik itu cepat sekali mati. Nah, itu salah satu trik dari saya. Tapi terserah, jika kalian mau mengikuti oke. Tapi jika kalian tidak mau mengikuti, it's okay lah. Saya juga tidak pernah memaksa, saya hanya memberikan saran. Itu untuk jangkrik. Dan kita lanjut untuk yang keenam, itu saya sangat anjurkan itu katak sawah. Katak sawah itu ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Terserah kalian bisa mengikuti arahan saya atau tidak. Tapi kalau saya sih biasanya 2 minggu sekali itu biasanya mereka saya belikan anakan katak. Ada yang jual-jual di Facebook juga, marketplace itu katak sawah, biasanya 5.000 dapat berapa, 15 ekor. Itu saya beliin lah, satu plastik itu dapat 15 ekor katak. Saya kasih dah semua. Selain proteinnya bagus, katak itu juga dapat melatih insting predator juga. Karena pada saat kita masukkan ke dalam tank, katak itu kan berenang. Nah, nanti dikejar dah oleh ikan cana. Itu dah. Itu pentingnya pakan hidup karena ikan cana kan ikan predator. Jika insting predatornya itu hilang, dia tuh udah nggak enak diajak main. Karena itu yang seru dari ikan cana, bisa diajak main, bisa diajak interaksi, bisa galak. Nah, itu untuk katak sawah. Yang ketujuh,
jika kalian mampu, kalian beli kecoa dobia. Ini pakan hidup yang sangat saya sarankan, kecoa dobia. Selain saat ini sangat mudah kita jumpai kecoa dobia, kalian bisa beli online di Shopee kan banyak juga, dan di marketplace Facebook juga, atau di komunitas ikan di sekitaran wilayah rumah kalian itu pasti ada yang punya atau yang menjual kecoa dobia. Kecoa dobia itu biasanya harganya kalau nggak salah itu beda dari yang kecil sampai yang indukan. Biasanya dari yang kecil sampai yang remaja itu saya tanya itu harganya kalau di daerah wilayah rumah saya 1.000, 1.500 sampai 2.000 itu per ekor, tapi lumayan loh. Untuk kecoa dobia sendiri saya cari-cari tahu di Google, proteinnya itu melebihi jangkrik dan cacing tanah itu untuk kecoa dobia, dan perawatannya juga mudah untuk kecoa dobia. Bagi yang kalian belum tahu, kalian cukup menyediakan box plastik. Nah, box plastik itu kalian masukkan kerat telur, kan tahu kerat telur. Nah, kerat telur kalian masukkan untuk rumahnya. Dan untuk makanannya sendiri, biasanya yang saya tahu makanan kecoa dobia itu adalah sisa-sisa buah-buahan, contoh seperti kulit pisang, kulit mangga yang masih isi daging buahnya itu sedikit-sedikit, itu sangat bagus atau sangat digemari oleh kecoa dobia untuk makanannya sendiri. Dan kalian juga sediakan tempat air untuk dia minum itu katanya. Tapi kebetulan untuk saya sendiri, saya juga hanya pernah membeli untuk pakan, tapi tidak untuk beternak kecoa dobia, itu saya nggak pernah. Nah, itu kecoa dobia itu bagus. Itu yang nomor 7 kecoa dobia. Yang terakhir nih, saya sangat menyarankan kelabang. Nah, kelabang itu kaki 1.000, tapi kebetulan di daerah rumah saya jarang ada yang menjual kelabang. Tapi jika ada yang menjual kelabang itu per ekor itu mahal sekali. Paling per ekor itu harganya kalau panjangnya itu sampai 10 cm 5.000 per ekor, itu kan lumayan. Tapi proteinnya itu tinggi sekali untuk ikan sana. Saya biasanya kalau ada nih kelabang lewat di kamar mandi lah, di halaman rumah, itu saya bunuh, saya angkut. Saya biasanya berikan ke ikan cana maru, karena kelabang itu kan berukuran agak besar. Kalau saya kasih ke blue pulcra nggak enak juga, apalagi dipotong-potong. Saya kan beli juga. Nah, saya langsung aja kasih tuh, ambil pakai pinset, masukin ke tanknya si cana maru sana saya yang besar-besar. Nah, itu untuk yang terakhir untuk kelabang. Jadi mungkin itu saja pakan yang saya sarankan untuk kalian semua kiper cana. Kalian tidak harus memiliki semua pakan yang saya sebutkan tadi. Kalian bisa pilih pilih salah satu mana yang kalian mampu. Saran dari saya sih, pilih pakan yang bisa bertahan hidup lebih lama. Contoh cacing dan ulat Hongkong. Itu kalian beli hari ini, mereka tidak akan mati besoknya atau lusa. Mungkin lagi seminggu itu, mungkin jika cacing tanah kalian tidak ganti tanahnya, kan unsur tanahnya itu kan unsur kesuburan tanah kan udah hilang. Jadi cacing tanah itu lama kelamaan akan menyusut atau memperkecil jadinya cacing tanah itu nggak mau gemuk dia. Nah, itu saran saya, ganti nutrisi atau ganti tanahnya. Nanti mereka kan nyari makan kan dari tanah juga. Nah, itu ganti tanahnya. Dan untuk ulat Hongkong sendiri sama seperti yang saya bilang tadi, kalian beli hari ini, besok atau lusa itu tidak akan pernah mati jika kalian rutin memberikan dia makan. Kalau saya sendiri pakai sendrat ayam, itu saya kasih makan biar dia cepat besar dan cepat ganti kulit. Nah, untuk ulat Hongkong yang ganti kulit itu sendiri yang warnanya putih itu favorit saya jika ingin memberikan cana saya makan. Nah, mungkin sekian video kali ini mengenai pakan untuk ikan cana. Jika ada yang kurang jelas atau kalian atau ada pertanyaan yang masih kalian ingin ajukan, silahkan
kalian bisa kirim pesan di akun Instagram saya Denpasar Sneaker Club, atau kalian bisa komen di kolom komentar YouTube. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.